Om Swastiastu. Om Awignamastu. Namo Buddhaya. Om Sri Pasupati Umat sedharma yang saya muliakan, pada saat ini mari kita untuk selalu terus berusaha meningkat dengan terus belajar tentang pengetahuan agama kita melalui pengucapan sloka dan mantra untuk meningkatkan pengetahuan agama kita serta memberikan penafsiran yang tepat agar ajaran agama kita yakini dapat memberi manfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat luas maupun seluruh lingkungan alam kita. Umat sedharma yang saya muliakan, pada saat ini saya mengajak umat sedharma untuk mengulas atau membaca sloka Bhagavad Gita, satu sloka. Kita mulai dengan sloka Bhagavad Gita Adhyaya pertama, sloka yang pertama. Istarasta Wacca Dharma Ksitri Kuruksitri Samaweta Yuyutswaha Mamakah Pandawa Sewa Kima Kurvata Sanjaya. Pada sloka Bhagavad Gita Adhyaya pertama, sloka pertama, disebutkan Prabu Dhritarashtra bertanya kepada kusirnya yang bernama Sanjaya. Pertanyaannya adalah, apakah yang akan mereka lakukan, pasukanku dan pasukan Pandawa di medan Dharma Kurukshetra? Pada sloka pertama ini merupakan awal dari perang Bharatayuddha yang terjadi di medan Kurukshetra atau di lapangan Kurukshetra, di mana pada perang Bharata antara keluarga keturunan bangsa Kuru, yaitu keluarga anak-anak dari Prabu Dhritarashtra, Duryudana bersama pasukannya bertempur melawan anak-anak dari Raja Pandu atau yang disebut dengan Pandawa. Perang ini dilakukan di medan perang yang namanya Kurukshetra. Kuru adalah nama dari keluarga besar ini, dan Kshetra adalah lapangan. Mana pada perang ini pahami sebagai perang antara Dharma melawan Adharma, di mana Pandawa dengan pasukannya selalu berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Kan pasukan Duryudana berada pada jalan Adharma, di mana warga Kurawa ini yang dipimpin oleh Duryudana selalu mengejar kekuasaan dan ingin selalu menang sendiri serta melanggar prinsip-prinsip kebenaran dan melakukan berbagai kelicikan untuk memperoleh tujuannya. Mari kita pahami, kita kembangkan nilai dari sloka ini agar bisa sesuai dengan perkembangan kita di zaman saat ini. Pandawa adalah simbolisasi dari ajaran Dharma. Prinsip-prinsip kebenaran
prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kedisiplinan patut kita pegang dan kita masih bisa gunakan, masih bisa kita laksanakan pada kehidupan kita saat ini. Saat ini pun ajaran-ajaran kebenaran itu wajib kita laksanakan dan menyesuaikan dengan situasi. Saat ini kita juga masih berperang, karena di masa pandemi ini kita berperang dengan ego kita. Kita berperang dengan kewaspadaan kita. Kita berperang dengan sifat-sifat kita dalam kehidupan saat ini. Kita tidak boleh lengah karena ketidakbenaran, nilai-nilai negatif sudah terus berkembang di kehidupan kita, baik itu kehidupan pribadi, keluarga maupun kehidupan masyarakat sosial kita yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras, dan agama, dan segala perbedaan-perbedaan yang dirangkai menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia yang tersusun dari berbagai perbedaan-perbedaan ini memerlukan kebijaksanaan kita agar negara kita ini tetap kuat, tetap bersatu walaupun berbeda suku, bangsa, ras, dan agama. Ketika sudah menjadi satu kesatuan negara Indonesia, maka setiap perbedaan-perbedaan ini harus mengambil peran penting, tidak saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain, dan tetap berangkat melangkah ke depan sebagai satu identitas negara Indonesia. Kemudian Dharma yang diwakili oleh Kurawa yang penuh dengan kelicikan, yang penuh berbagai cara tidak benar untuk mendapatkan keinginan, dapat kita lihat di lingkungan kita bagaimana nilai-nilai negatif, provokasi-provokasi yang ingin meruntuhkan persatuan dan kesatuan bangsa, ingin menjatuhkan satu dengan yang lain, terus bertebaran di lingkungan kita, baik melalui media maupun secara terorganisir di lapangan yang ingin menjatuhkan, menurunkan wibawa pemerintah. Ini sering kita dengar. Jadi ketika kita memilih Dharma sebagai pedoman hidup kita, memilih kebaikan, kebenaran sebagai tuntunan kita hidup, maka kita wajib lebih bijaksana. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terbawa isu-isu yang negatif yang membuat kita saling menjelekkan, saling bertengkar. Kemudian yang ketiga adalah kesetra, medan perang, medannya. Kita semua sedang berperang melawan hawa nafsu kita, melawan ego-ego kita. Kita sedang menghadapi pandemi coronavirus. Jadi isu-isu yang negatif, yang tidak mempercayai bahwa virus ini ada. Kesulitan-kesulitan datang menghampiri masyarakat, di mana ada upaya-upaya dari pemerintah yang harus dilaksanakan, yang harus diikuti sehingga membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat, khususnya kehidupan ekonomi, kesejahteraan.
di mana sebagian masyarakat harus menghentikan kegiatan kerjanya, harus menggunakan masker, harus mengurangi pertemuan atau acara, harus menghentikan kegiatan berpergian yang menyebabkan perubahan-perubahan besar di kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, kita saat ini adalah lingkungan kita, diri kita, dan skala yang lebih besar lagi, dunia kita. Kita harus menghentikan penyebaran coronavirus melalui program yang telah diedarkan oleh pemerintah kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker pada interaksi atau pertemuan dengan orang lain. Harus kita membersihkan diri dengan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, kita wajib mengurangi pertemuan-pertemuan. Keempat, kita harus menjaga jarak satu dengan lain, yang tentunya ini tantangan berat bagi masyarakat di Indonesia yang kental dengan budaya interaksi sosialnya. 5, harus mengurangi mobilitas atau mengurangi bepergian untuk mengurangi juga pertemuan interaksi dengan orang lain, karena virus ini tidak nampak, tetapi virus ini ada dan dapat menular ke manusia lain. Jadi mari kita memahami sloka Bhagavad Gita Adhyaya yang pertama, sloka yang pertama ini dalam kehidupan kita saat ini. Kita juga sedang dalam kondisi berperang. Perannya adalah kita wajib melaksanakan edaran pemerintah dengan protokol kesehatan dan doa kita sebagai umat beragama agar lalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar tidak ada ini berkurang dan adharma. Yang terjadi saat ini adalah isu negatif yang dikembangkan, kemudian isu ekonomi dan berbagai jenis isu-isu negatif lainnya. Medannya adalah kehidupan diri kita sendiri, kesadaran diri kita, mengalahkan ego kita, mengalahkan ego-ego kita yang ingin menang sendiri. Kita harus senantiasa berada di jalan Dharma, menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih sabar, lebih perhatian kepada kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Demikian pembahasan satu sloka pada kitab Bhagavad Gita Adhyaya pertama, sloka yang pertama. Semoga kiranya dapat memberi manfaat dan kita senantiasa memiliki kebijaksanaan yang tinggi agar kita semua terhindar dari virus corona dan terhindar dari provokasi yang negatif yang membuat ketidaknyamanan di lingkungan kita, di negara kita. Inilah yang perlu kita pahami bersama. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa Loka Samasta Sukino Bhawantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia. Om
Shanti, Shanti, Shanti.